Halo Sobat Mets, kembali lagi bersama kami di channel ini. Melanjutkan series kota kuno, kita kali ini akan membahas tentang Alexandria, kota impian dari Alexander the Great. Tanpa basa-basi, langsung saja gas! Yo, what's up Sobat Mets? Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur ya guys ya. Seperti kota yang bakalan kita bahas kali ini, Alexandria. Kota yang masih eksis sampai sekarang ini terletak di bagian utara Mesir, tepatnya di Provinsi Iskandaria, 208 km arah barat Laut Kairo. Untuk penjelasan awal mula kota ini, kita mulai dengan fakta bahwa kota ini dibangun oleh Alexander the Great pada tahun 332 sebelum Masehi, yang pengelolaannya kemudian dilanjutkan oleh salah satu jenderalnya, yakni Ptolemy, yang pada akhirnya menjadi Raja Mesir dan mendirikan dinasti Ptolemy. Wow, 332 sebelum Masehi bro. 332 dikurang 0 ditambah 2024. Wow, 2356 tahun usianya di kota. Untuk penamaan kota ini sendiri, ya nggak usah dibahas lah ya. Cuma namanya Alexander diplesetin dikit doang jadi Alexandria. Setelah Alexander menaklukkan Mesir dari wilayah Persia, dia mulai merencanakan pembangunan kota yang dalam benaknya merupakan kesempurnaan. Atau gampangnya, ini tuh kota impian Alexander. Pemilihan tempat untuk kota ini dilakukan dengan cermat dan hati-hati, hingga tidak ada orang pada zaman itu yang memperkirakan alasan Alexander memilih tempat ini. Terletak di tanah berawa dengan bagian satu merupakan pinggir Danau Mareotis dan sisi lainnya merupakan Laut Mediterania dengan sebuah pulau karang. Perencanaan kota ini Alexander lakukan dengan matang dan menjadi revolusi tata kota pada era tersebut, berbentuk persegi dengan posisi saling memotong satu sama lain yang nantinya disebut grid. Pembangunan dilakukan dengan membuat jalan utama berbentuk salib diperpanjang dan dilanjutkan dengan potongan-potongan yang lain. Jalan utama ini pada akhirnya disebut Canopic Road, menghubungkan mulai dari gerbang bulan hingga gerbang matahari yang memiliki panjang 5 km dengan lebar 30 meter, merupakan jalan yang sangat besar pada saat itu. Pada saat Ptolemy berkuasa atas Mesir, Alexandria merupakan ibu kota dari kerajaan ini. Sebagai ibu kota kerajaan dan kota impian Alexander, kota ini memiliki banyak sekali keagungan yang bisa diceritakan. Pertama-tama, kita mulai dari fakta bahwa Alexandria merupakan kota yang sangat kaya. Setelah kejayaan Persia, nih yang gak tahu Persia nih bisa nonton video di atas. Alexandria menjadi kota pusat perdagangan yang bahkan lebih makmur dari Athena. Untuk membahas hal ini lebih jauh, kita perlu menilik bahwa Alexandria memiliki lokasi yang sangat strategis, berposisi di tepian Laut Mediterania, berada di negara Mesir yang merupakan persimpangan Asia Afrika, serta memiliki akses yang mumpuni ke Sungai Nil. Selain posisinya yang strategis, Alexandria juga dilengkapi dengan infrastruktur mumpuni penunjang perdagangan. Pelabuhan pertama adalah pelabuhan yang terletak di Danau Mareotis yang merupakan pelabuhan air tenang, terhubung oleh kanal yang dibuat pada aliran Sungai Nil. Hal ini membuat Alexandria terhubung ke seluruh Afrika oleh Sungai Nil secara efisien, tanpa harus bongkar sana-sini, tinggal gas saja terus berhenti di ini pelabuhan. Pelabuhan dagang lainnya adalah Great Port yang berada di tepi Laut Mediterania, yang menjadi tempat mangkal kapal dagang dari Yunani, Iberia, Gotik, dan selatan Prancis. Selain pelabuhan, ada pula nih salah satu wonders atau keajaiban dunia di kota ini. Yap, jajan! Pharos of Alexandria atau bahasa Indonesianya Mercusuar Alexandria. Dibangun di Pulau Pharos yang merupakan pulau karang, bangunan ini terdiri atas dua layer dengan bagian bawahnya berbentuk persegi dengan tinggi 70 meter dan lebar 30 meter persegi. Untuk layar kedua merupakan menara api yang tingginya mencapai 65 meter dengan patung Zeus di atasnya, menjadikannya mampu menerangi para pelaut sejauh 50 km setiap hari, setiap saat, sehingga menarik volume perdagangan yang lebih tinggi. Dari Sungai Nil mengalir barang-barang seperti gading, emas, bulu burung, dan hewan liar. Dari Asia ada kain, rempah-rempah, dupa, kemenyan. Dari barat ada makanan, cincin, dan banyak hal lagi yang semuanya diperdagangkan di kota ini, tepatnya di pasar besar yang disebut Emporion. Untuk menjaga kestabilan dan ancaman dari pihak yang ingin mengacaukan kemakmuran, Alexandria dibuat dengan sangat rapi sehingga segala hal dapat terhubung oleh jalanan
dan muat untuk kereta perang. Di Alexandria terdapat kompleks kemiliteran yang berada di Pulau Faros, sebelah utara Alexandria yang dihubungkan dengan jembatan melewati laut bernama Heptastadion, yang berarti 7 kali 180. Pada bidang kemaritiman, pertahanan berpusat pada Port Unestos yang bisa menampung 100 kapal dan kemampuan galangan kapal yang mempekerjakan hingga 10.000 orang, menjadikan kemampuan armada Alexandria sebagai salah satu yang terkuat pada saat itu. Untuk bagian kota, posisi yang strategis di antara danau dan sungai membuatnya lebih sulit untuk dilewati. Belum lagi Alexandria dibentengi dengan dinding megah sepanjang 20 km dengan tinggi 10 meter dan ketebalan 8 meter, membuatnya menjadi dinding kokoh yang mengcover daerah seluas kurang lebih 1 hektar. Penduduk Alexandria berjumlah kurang lebih 1 juta orang dengan berbagai macam ras di sana. Persia, Yunani, Arab, Iberia, Goth, Mesir, yang menjadikannya sebagai kota kosmopolitan pertama di dunia. Nih buat lo yang nggak tahu kosmopolitan. Sebagai kota dengan jumlah penduduk yang banyak banget, Alexandria mengembangkan drainase air yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Dibuat di atas lapisan batu dalam tanah, air dialirkan dengan saluran besar dengan sumur sedalam 6-9 meter menghubungkannya ke permukaan dan diangkut dengan mesin air. Ya esap, kalian gak salah dengar nih, mesin air. Mesin air mekanik sederhana, mulai dari yang begini sampai yang begini, membuat masyarakat dapat menikmati akses air bersih untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk ternak dan kebun. Agama masyarakat Alexandria adalah Helenik dengan dewa Serapis sebagai dewa penjaga kota ini. Kuil dewa ini dibangun dengan megah dalam sebuah kompleks yang bernama Serapeum of Alexandria yang juga diakui sebagai salah satu keajaiban. Mulai dari model arsitekturnya serta keagungan dan kemewahan yang terpancar dari patung dan lapisan emas, perak, perunggu di mana-mana. Selain kota dagang dan keajaiban kuno, Alexandria juga terkenal sebagai kota cendekiawan, kota para pemikir. Di sini terdapat sebuah perpustakaan raksasa yang bernama Great Library of Alexandria. Di tempat ini, banyak sekali manuskrip yang dikemas dalam bentuk gulungan papirus dengan jumlah sekitar 700.000. Selain Great Library, ada juga perpustakaan publik yang terbuka untuk siapa saja, lengkap dengan 42.000 gulungan papirus sebagai bahan bacaannya. Keunikan dari hal ini adalah kota ini berhasil merevolusi pemikiran yang selama ini menempatkan pengetahuan sebagai sesuatu yang mahal, hanya dimiliki oleh kaum bangsawan dan klergi, menjadi pengetahuan buat semua orang dan gratis coy. Gak cuma di situ, mereka juga punya fasilitas tempat cendekiawan berkumpul, meneliti, mengajar dan brainstorming atau adu gagasan. Tempat ini bernama Museon, wilayah kecerdasan dengan para pemikir dari seluruh penjuru dunia datang dan diundang untuk hadir. Pemerintah secara langsung akan mengundang setiap cendekiawan untuk tinggal dan meneliti di kota ini. Masing-masing dari mereka akan ditanggung pol, mulai dari uang jalan, makan, tempat tinggal, dan status. Ya, gue tambah lagi nih faktanya. Museum ini memiliki beragam fasilitas lagi, mulai dari aula, ruang publik seperti taman, institut penelitian, observatorium astronomi, lab medis anatomi, dan bahkan kebun binatang. Wah gila sih, gue nggak heran kenapa mereka bisa punya mesin air di era ini. Orang-orang pintarnya dikasih full service VIP Pro Ultimate Max. Nah Sobat Max, itulah pembahasan kita kali ini terkait Alexandria, Dream City of Alexander the Great. Gila sih, gue riset ini kaget sih. Kota ini punya fasilitas-fasilitas ginian di zaman kuno. Sampai kanal, jembatan laut, mercusuar, dan mesin air. Mesin air gak tuh mesin air. Gile. Tuliskan komentar kalian tentang pembahasan kali ini sob. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.